Kali ini, kita akan sama-sama membongkar kebenaran-kebenaran mengejutkan yang terkunci rapat di bawah lapisan es Antartika. Percayalah, ini bakal jadi perjalanan yang luar biasa. Coba deh bayangin, mungkin yang muncul itu hamparan es putih yang luas banget, semacam gurun beku yang nggak ada ujungnya kan? Tempat yang sunyi, kosong, dan kayaknya mustahil buat ada kehidupan. Nah, gimana ceritanya kalau saya bilang 90 juta tahun yang lalu, tempat itu ternyata adalah hutan hujan? Sulit dipercaya kan? Benua yang kita kenal sebagai titik terdingin di bumi ini dulunya adalah dunia yang hijau, rimbun, dan penuh kehidupan. Kontras yang luar biasa inilah yang akan jadi awal penjelajahan kita. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa para ilmuwan tahu soal hutan hujan ini? Jawabannya ternyata datang dari sesuatu yang kecil banget yang ditemukan beribuan meter di bawah dasar laut. Kita lagi ngomongin ambar atau fosil dari getah pohon. Nah, yang bikin ini jadi bukti kunci adalah jenis pohon yang menghasilkan ambar ini cuma bisa hidup di lingkungan yang hangat dan lembab. Jadi, menemukan ambar di Antartika itu ibarat menemukan tiket masuk ke dunia yang benar-benar berbeda. Ini bukti yang nggak bisa dibantah. Dan ini bukan satu-satunya temuan loh. Di dalam inti sedimen yang mereka bor dari bawah es, para peneliti menemukan seluruh ekosistem yang terawetkan dengan sempurna. Bayangin deh, butiran ambar yang lebih kecil dari sebutir pasir, sisa-sisa akar pohon, serbuk sari kuno, bahkan fosil sayap kumbang. Semuanya ini bercerita tentang dunia yang telah lama hilang. Jadi gini, sekitar 90 juta tahun yang lalu, pas zaman dinosaurus, kadar karbon dioksida di atmosfer kita itu jauh lebih tinggi dari sekarang. Nah, CO2 yang tinggi ini memerangkap panas, menciptakan salah satu periode terpanas dalam sejarah bumi. Iklim inilah yang memungkinkan hutan rimbun tumbuh subur, bahkan di kutub selatan. Oke, kalau ada hutan, berarti kan ada daratannya dong. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa wujud daratan itu dulu? Dan seperti apa kelihatannya sekarang yang terawetkan sempurna di bawah lapisan es? Lapisan es di Antartika itu tebalnya bisa mencapai 4,5 kilometer. Itu tebal banget. Berat dan tekanan es yang luar biasa ini ditambah suhu yang super dingin bekerja seperti kapsul waktu raksasa. Es ini melindungi landscape di bawahnya dari erosi selama jutaan tahun. Jadi kalau dari atas Antartika kelihatannya rata dan ya gitu-gitu aja, di bawahnya, wah beda banget ceritanya. Para ilmuwan menyebutnya lanskap hantu, sebuah dunia yang diawetkan dengan sempurna, lengkap dengan sungai-sungai beku, lembah-lembah yang dalam, dan pegunungan-pegunungan yang megah. Salah satu penemuan yang paling bikin geleng-geleng kepala itu adalah pegunungan Gamburtsev. Bayangin, barisan pegunungan ini usianya 1 miliar tahun dan tingginya mencapai 3.000 meter. Itu sekitar sepertiga tinggi Everest. Dan semuanya terkubur total di bawah es. Ini benar-benar menunjukkan betapa dramatisnya dunia yang tersembunyi di bawah sana. Dan kontradiksinya nggak berhenti di situ. Percaya nggak percaya, benua es ini ternyata juga negeri api. Loh, kok bisa? Ternyata ada setidaknya 138 gunung berapi yang terkubur di bawah es di Antartika Barat. Salah satunya, Gunung Erebus, bahkan masih aktif sampai sekarang loh, menciptakan gua-gua vulkanik yang hangat di bawah lapisan es. Dan yang lebih aneh lagi, Gunung Erebus ini memuntahkan emas. Setiap hari, gunung ini melepaskan debu emas mikroskopis senilai sekitar $6.000. Jadi, magma dari dalam bumi itu membawa partikel emas cair ke permukaan, terus menyemburkannya ke atmosfer dan menyebar sampai ribuan kilometer jauhnya. Jadi, kita udah punya hutan, gunung, dan gunung berapi. Terus gimana soal kehidupan? Apa ada sesuatu yang bisa bertahan di lingkungan yang kelihatannya mustahil ini? Jawabannya, ya. Dan bentuknya aneh-aneh banget. Coba lihat, salah satu keajaiban alam Antartika yang paling aneh, Blood Falls, atau air terjun darah. Ini adalah air terjun setinggi 5 lantai yang ngeluarin aliran air berwarna merah pekat, seolah-olah gletsernya sendiri lagi berdarah. Tenang, ini bukan darah beneran kok. Airnya itu berasal dari danau super kuno yang terperangkap di bawah gletser. Danau ini sangat asin, jadi nggak beku, dan penuh dengan zat besi. Nah, ketika air ini akhirnya merembes keluar dan kena oksigen untuk pertama kalinya setelah jutaan tahun, zat besinya langsung berkarat. Dan itulah yang bikin warnanya jadi merah dramatis. Di perairan sekitarnya, ada makhluk yang nggak kalah aneh. Ikan es Antartika. Ikan ini benar-benar luar biasa.
Darahnya itu bening, karena dia nggak punya hemoglobin, protein yang biasanya bawa oksigen di darah kita. Kulitnya tembus pandang, dan tubuhnya bisa menghasilkan protein anti beku alami supaya dia nggak jadi es batu. Dan bukan cuma itu aja loh, para ilmuwan juga nemuin makhluk mirip udang yang hidup di sungai bawah es. Mikroba yang makan metana di kegelapan total, laba-laba laut raksasa, cumi-cumi kolosal, bahkan cacing raksasa dengan bulu keemasan. Pokoknya, Antartika ini jelas jauh dari kata tak bernyawa. Setiap penemuan baru ini justru malah membuka lebih banyak pertanyaan. Apa yang kita tahu sejauh ini rasanya baru puncak gunung esnya saja. Antartika masih menyimpan begitu banyak rahasia. Contohnya nih, ada misteri Mount Rice-Polinya, sebuah lubang di lautan es seluas negara Swiss yang muncul dan menghilang selama puluhan tahun. Para ilmuwan akhirnya tahu kalau ini disebabkan oleh arus laut kuat yang menarik air hangat dan asin dari kedalaman ke permukaan, yang mencegah es terbentuk di area itu. Terus ada juga fakta aneh kalau lapisan es terbesar di Antartika, yang luasnya hampir sama dengan Prancis, ternyata bisa bernyanyi. Angin yang bertiup di atas bukit-bukit salju menciptakan getaran dan dengungan seismik yang konstan. Kita sih nggak bisa dengar, tapi para ilmuwan sekarang pakai nyanyian ini untuk memantau kestabilan lapisan esnya. Jadi, dari hutan hujan purba hingga gunung berapi yang memuntahkan emas dan kehidupan yang menentang segala logika, jelas Antartika bukan sekedar gurun es yang kosong. Ia adalah arsip sejarah bumi dan sekaligus petunjuk untuk masa depan kita. Pertanyaannya sekarang, rahasia apa lagi ya yang masih terkunci di bawah sana yang nunggu untuk kita temukan?